Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita Coklit Data Pemilih Potensial. Nah, tadi kita sudah membahas salah satu contoh, yaitu anaknya Pak Ujang ya, sudah 17 tahun, belum memiliki KTP tapi sudah terdata di Pantarlih. Itu ketakutannya sendiri dari Bapak seperti apa? Tadi kendalanya ya? Sebenarnya nggak pula terlalu takut, tapi karena beliau sangat antusias untuk menentukan haknya. Jadi takutnya kalau memang tidak ada KTP nanti apakah dia boleh memilih. Biasanya kan kalau tidak ada identitas atau mungkin nanti tidak ada surat panggilan kan biasanya menggunakan KTP untuk memilih. Nah, takutnya seperti itu. Ya ketakutan kita juga ya sangat berharga tuh, suara satu. Bisa siapa tahu ada keluarga ya Bu ya. Bisa kita bantu dengan suara satu itu. Ketakutannya di sana, Pak. Tapi kalau misalnya seperti ini kejadiannya, anak ini atau siswa ini tuh belum berusia 17 tahun pada saat masa Pantarlihnya berlangsung ya, atau coklatnya berlangsung. Tapi ketika setelah 14 Maret misalnya, mendekati 14 Maret barulah 17 tahun, itu gimana tuh Bu Lisa? Iya, jadi sebenarnya problem data ini juga harus disikapi ya dengan bijak. Namun begini, dalam aturan pemilihan umum, usia minimal itu kan ada 17 tahun. Ketika misalnya rentang, kita kan sudah bisa memprediksi pemilu itu tahun 2024 pada bulan apa, Februari misalnya gitu kan. Nah, artinya data yang dikumpulkan dari Pantarlih ya itu seharusnya sudah mutakhiran di batas akhir, bukan di masa ini masa coklit berjalan, bukan itu, tapi dia memilih calon pemilih yang memang akan diikutsertakan dalam pemilu 2024. Itu secara ideal seperti itu. Artinya tidak ada masalah ketika misalnya nanti usianya sekarang belum mencapai 17, tapi nanti ketika di akhir tahun sudah atau di awal tahun dia masuk 17 tahun, dia tetap masuk kepada pemutahiran data. Dia tetap mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Nah, inilah yang harus dicocokkan dalam coklit itu fungsinya sebenarnya. Dia harus melihat langsung turun ke lapangan. Seperti itu Mbak Agnes. Oke, ini Pak Ujang sebenarnya untuk orang Pantarlih sendiri sudah datang ke rumah Pak Ujang? Sudah, tertempel sudah di kaca itu sudah ada. Ya benar katakan Ibu Liza tadi, sebenarnya itulah tugas Pantarlih. Di samping mencoret yang sudah meninggal, mencocokkan data yang sudah pindah, dan juga tadinya mungkin dia warga sipil sudah menjadi TNI Polri, itu kan tugas Pantarlih semua, tugas PPDV itu untuk mencocokkan biodata, termasuk yang dikatakan Bu Liza tadi sudah dihitung tanggal 13 atau 14 Februari dia terhitung sudah 17 tahun. Artinya dia sudah bisa memilih menggunakan hak pilihnya. Itu nanti dimasukkan ke data tambahan kalau nggak salah ya, di data pemilih tambahan itu nanti. Laporannya biasanya itu dari Pantarlih ke PPS menerbitkan data sementara dan menyiapkan juga data-data untuk data tambahan yang ketika Februari itu ada yang berumur 17 tahun gitu. Berarti sebenarnya pada saat Pantarlih ini datang ke rumah-rumah warga itu pencocokan data seperti nama seperti itu ya, terus juga orang-orang yang sudah meninggal, pindah rumah seperti itu ya Bu ya, dan juga apa saja Bu biasanya yang dilakukan si Pantarlih ini pada saat coklit ke rumah-rumah warga? Yang pertama dia harus mencocokkan data yang ada di KTP. KTP itu kan kita ada nama ya, identitas, alamat ya, kemudian usia, status ya, status perkawinan seperti itu ya kan, ada yang masih single tuh nanti udah menikah kan, itu juga harus dicocokkan. Kemudian ada yang sudah
meninggal misalnya, sudah tidak ada lagi orangnya. Nah, atau berpindah ke warganegaraan. Iya, betul. Atau tadi seperti kata Pak Ujang ya, yang TNI Polri. mungkin dia berpindah profesi, yang statusnya PNS tadinya kemudian sudah tidak lagi ya, sudah berhenti dari sipil. Nah, itu juga harus menjadi catatan untuk coklit di lapangan seperti itu. Termasuk juga yang gangguan jiwa, Ya, Mbak, itu betul. termasuk. Yang gangguan jiwa. Tadinya mungkin penyakit pun misalnya tunanetra, tunarungu, iya, seperti itu iya, ada iya, khusus-khususnya seperti itu ya? disabilitas nanti data pemilih disabilitas nanti. Disabilitas dia. Berarti ada khususnya ya, seperti layanan khususnya ya Iya, untuk mereka ini betul. yang memang memiliki kelainan seperti Ya disabilitas. kalau yang dia gangguan jiwa itu bisa jadi dicoret, Mbak, karena nggak Dicoret. bisa Ya, mungkin menggunakan ikut. hak itu. Tapi kalau di keluarga Pak Ujang sendiri itu semua keluarganya sudah bisa memilih, Pak? Baru 3. Baru yang 3 ya, bisa dari jadi, 4 ya? Dari 4 Dari orang? 7. Dari 7, oh Iya. banyak juga Pak ya. Anak 5. 3 orang dari 7 ya Pak ya. Oh ya, tapi sudah siap ya Pak ya Sudah untuk siap, pemilih insya Allah. nantinya. Oke, tapi kan ini saya lihat di berita juga sudah mulai Pantarli ini menggunakan e-coklit ya Bu ya. Betul. Tapi kalau sistem di Bengkulu sendiri itu sudah mulai digunakan atau belum Ibu? Sebenarnya bisa, karena e-coklit adalah aplikasi yang disediakan oleh KPU untuk memverifikasi proses pencocokan dan penelitian ketika dia mengalami kendala di lapangan. Nah, misalnya petugas berhalangan ya, atau sulit mengontak orang di lapangan, atau situasi medan lokasinya yang memang belum memungkinkan untuk datang. Nah, e-coklit itu membantu Pantarli untuk bisa melakukan tugasnya, melakukan pemutahiran data pemilih tadi melalui aplikasi internet yang berbasis digital ya. Nah, di situ dia nanti bisa tetap sama melakukan pemutahiran data, memasukkan data-data, tapi dengan bisa menggunakan video call misalnya. Itu kan udah dia sudah memegang nomor ya, nomor kontak, biasanya alamat, nomor kontak. Nah, kalau tidak bisa ditemui orangnya, bisa melakukan video call. Artinya verifikasi data pemilih itu harus betul-betul kredibel, harus betul-betul jujur. Karena azas pemilu kita ini kan jujur dan adil. Iya. Nah, itu harus dimulai dari proses coklit. Jangan sampai ada yang double misalnya datanya masuk, atau Ganda. misalnya yang tidak bisa memilih dia akhirnya masuk, atau bahkan yang bisa memilih malah tidak masuk. Seperti itu. Tapi pada saat proses coklat ini bisa diwakilkan berarti Bu ya, misalnya anggota keluarganya sedang bekerja pada saat Pantarlinya datang ke rumah seperti itu? Bisa, sebenarnya tidak bisa diwakilkan, harus jelas posisinya apa. Misalnya lagi bekerja, bisa ditelepon dengan video call, dihubungi. Yang tadi. Ya, artinya betul-betul harus ada kejelasan dari si calon peserta pemilu. Karena kan dari Pantarli ini kan juga butuh KTP ya Bu ya. Betul. Barangkali orang yang bersangkutan ini membawa KTP-nya aja Iya. untuk mencocokkan data tadi Iya. ya Bu ya. Berarti dari masyarakat sendiri sebenarnya untuk mempersiapkan Pantarli datang ke rumah ini cukup untuk KTP dan KK saja ya Pak ya? Sebenarnya Kalau- iya, sebenarnya iya. Mm-mm. Ya. Iya. Pak Ujang? Waktu Pantarli ke rumah saya tidak di rumah tuh. Heeh. Tapi untuk mempermudah kan kita punya kakak. Artinya dari narasumber satu, istri umpama ada di rumah, kan dari wawancara Pantarli dengan istri atau siapa di rumah kan bisa memastikan apakah suami Anda masih hidup atau tinggal di sini, kan bisa dimasukkan juga. Berarti datanya sudah kredibel Bu ya, sudah pasti. Oke, baik Bapak, Itu. kita jeda sejenak, nanti akan kita bahas kembali. Ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah lagu berikut ini tetap bersama kami dalam acara Berendo dengan tema Coklit Data Pemilih Potensial.